Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang saya muliakan Imam Musalla Hasbunallah, yang saya hormati Ketua Pengurus Musalla Hasbunallah beserta jajarannya. Hadir Pak ya, Ketua Pengurus? Hadir, alhamdulillah, insyaallah. Yang saya hormati Pak RT, Pak RW, ada yang hadir di musalla ini? Nggak ada ya. Bapak Ibu jamaah Musalla Hasbunallah yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrus Shiyam, karena di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, karena memang kita dididik dengan ibadah puasa yang kita laksanakan di siang hari. Kita dilatih untuk disiplin, kita dilatih untuk jujur, kita dilatih untuk berempati, untuk peduli. Fisik, jasmani dan rohani kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mendidik langsung Allah melalui ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Dan kemudian bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, yang kemarin malam diperingati nuzulul Quran di mana-mana tempat dan di hampir semua tempat. Nah, di Hasbunallah sudah ya, nuzulul Quran. Karena di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Karena itu disebut dengan Syahrul Quran. Karena itu Bapak Ibu sepanjang Ramadan banyak-banyak baca Quran. Karena apa? Karena tidak ada artinya sama sekali Ramadan kita ini kalau tidak kita lengkapi dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang malam ini akan menjadi pembahasan kita, bahwa bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrut Taubat, bulan untuk kita semua orang-orang beriman yang yakin akan adanya perhitungan, akan adanya hari pembalasan, akan adanya hari penghakiman oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada hari pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Yakin kita bahwa pada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Dan kita berharap ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha qalbun salim. Kita berharap menghadap Allah dengan
hati yang bersih dengan dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu." Allah ampuni kita ketika kita menunaikan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Itu artinya apa? Allah bersihkan kita. Selagi apa? Selagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan 1 bulan ini untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, jangan taubat sambal. Tahu Bu taubat sambal? Taubat sambal itu ibarat orang makan sambal, ya. Pedas, kita mengeluh, aduh pedas sekali sambal ini. Tapi besok makan juga lagi sambal, ya kan? Karena apa? Karena memang kalau makan tidak ada sambal hambar rasanya, ya kan? Begitulah dia. Tapi taubat nggak boleh taubat sambal. Taubat taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang semurni-murninya, yang seserius-seriusnya. Nggak boleh main-main taubat. Dan Allah perintahkan juga di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, dan bersegeralah kalian mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan inilah Allah ampuni kita semua insyaallah. Tapi ingat, bagi siapa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita, hati banyak orang ini dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak langkah kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dulu sebelum Ramadan payah mau datang ke masjid, tapi karena panggilan Ramadan, tanpa diminta, tanpa diperintah, kesadaran sendiri, panggilan dari Allah, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, Allah datangkan kita, Allah mudahkan kita bergerak untuk datang ke masjid, ke musholla di bulan Ramadan. Padahal sebelum Ramadan susah kita mau datang ke masjid, ada aja alasannya. Mungkin sebelum Ramadan payah kita mau menghatamkan Al-Quran, payah kita mau membiasakan tilawah Quran. Tapi di Ramadan kita paham, kita sadar bahwa Ramadan bulan Al-Quran, kita baca Al-Quran. Sebelum Ramadan payah kita barangkali bersedekah, panjang kita mikirnya mau sedekah. Padahal apa? Padahal harta yang sudah benar-benar kita miliki di jalan Allah, itulah yang sudah benar-benar menjadi milik kita. Yang masih di dalam dompet belum tentu milik kita, yang masih di bawah bantal belum tentu milik kita, bahkan yang di rekening berjuta bermiliar sekalipun belum tentu milik kita. Asal udah sakit Bu, berobat bisa berpuluh juta, bisa beratus juta, itu pun kadang belum sembuh. Padahal Rasulullah perintahkan kepada kita, sehatkan kalian dengan bersedekah. Belilah semua masalahmu dengan bersedekah. Sebelum Ramadan payah mau sedekah, tapi sepanjang Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala bersedekah. Bersedekahlah. Kalau musala sudah cantik macam ini, sedekah apa lagi Pak? Banyak. Untuk cari guru-guru anak kita ngaji di musola, belajar di musola, pelajari Al-Quran di musola, bayar gurunya 1 juta, 2 juta, kalau bisa 3 juta, ya kan? Semakin banyak semakin bagus. Kalau tak ada gurunya, biar saya jadi guru di sini. Itu dia. Walaupun payah mau menuju ke sini Pak Jub, ya, tersesat kami tadi, ya kan, makanya terlambat sholat, lupa jalan, ya kan, pakai map tapi mapnya juga menyesatkan. Itulah bahayanya, ya kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubatlah.
Mumpung masih ada kesempatan, dan taubat kita itu baru akan diterima oleh Allah sebelum nyawa ini di tenggorokan. Kalau nyawa di tenggorokan sudah menjelang itu, Allah tidak akan terima taubat kita. Dan taubat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan nunggu tua. Tapi kalau sudah tua tidak juga mau bertaubat, itu baru mantap, ya kan? Itu namanya apa? Itu betul-betul mencabar, betul-betul menantang Allah itu namanya, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita bertaubat? Ini yang juga penting kita pahami. Pertama, sadar betul kita ini manusia yang punya banyak kesalahan dan kesilapan. Sadar kita, hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kita kepada Allah banyak. Mungkin tidak berzina, mungkin tidak mencuri, mungkin tidak maling, mungkin tidak nyolong. Tapi apa? Maksiat kita apa? Ketika kita lalaikan sholat, itu sesungguhnya maksiat kita kepada Allah. Ketika kita lalaikan perintah-perintah Allah, itu juga bagian dari maksiat. Kita diwajibkan baca Quran, tidak juga baca Quran, itu juga maksiat. Kita diwajibkan perintah sholat wajib, tidak kita tunaikan, kita lalaikan juga, itu juga maksiat. Jadi memahami maksiat bagi orang-orang yang beriman itu bukan hanya ketika dia berzina, bukan hanya ketika dia mencuri, bukan hanya ketika dia menghibah, bukan hanya ketika dia memfitnah. Kalau itu sudah jelas. Tapi bagi orang-orang beriman, justru maksiat kita kepada Allah itu ketika kita apa? Kita tinggalkan perintah-perintah Allah. Allah perintahkan, Rasul perintahkan bersedekah, tidak mau juga bersedekah, padahal Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah. Jadi sadari betul bahwa kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak silap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula kita berputus asa, Bu. Memang manusia ini tempatnya silap, manusia ini tempatnya salah, manusia ini tempatnya dosa. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya. Jadi kita memang manusia yang berdosa, tapi kemudian Allah sediakan apa? Taubat buat kita untuk membersihkan diri kita. Ramadan ini saat yang paling berharga buat kita untuk memurnikan taubat kita. Itu yang pertama. Pastikan kita mengakui dosa-dosa kita. Kalau ada orang yang tidak mengakui dosa dan kesalahannya, itulah manusia paling sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah mengakui apa? Bertekadlah untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan, untuk tidak mengulangi kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah kita perbuat. Sebelum Ramadan kita malas ke masjid, sebelum Ramadan kita malas baca Quran, sebelum ke Ramadan kita berat untuk sedekah, ketika Ramadan kita mudah baca Quran, ketika Ramadan kita mudah datang ke masjid, ketika Ramadan kita mudah baca Quran, bersedekah, melaksanakan amal-amal kebaikan yang lain. Sudah Ramadan, sudah Idul Fitri, jangan kambuh lagi maksiatnya. Habis Ramadan berhenti ke masjid, berhenti ke musholla. Habis Ramadan berhenti baca Quran. Habis Ramadan berhenti sedekah. Itu namanya kambuhan, itu namanya. Setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, seperti yang diinginkan oleh para sahabat, mereka menginginkan 11 bulan kemudian menjadi Ramadan semuanya. Bagaimana caranya? Lestarikan, tindak lanjuti, follow up kebiasaan-kebiasaan baik setelah Ramadan. Bagaimana setelah baca Quran, setelah Idul Fitri kita tetap lanjutkan baca Quran. Setelah Idul Fitri kita tetap rajin datang ke masjid musholla. Setelah Idul Fitri masih banyak lagi sedekah-sedekah yang kita keluarkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua cara kita bertaubat, Bapak Ibu. Yang pertama, akui kesalahan dan dosa, jika perlu ditulis, diinventaris apa saja dosa-dosa. Yang kedua, jangan pernah berniat untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jangan pernah punya rencana untuk melakukan maksiat-maksiat yang sudah kita lakukan di masa yang lalu setelah kita perbaiki. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir,
isi hari-hari kita, waktu-waktu kita, kesempatan kita dengan amal kebaikan sebanyak mungkin, amal soleh sebanyak mungkin. Nah, karena itulah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ada di dalam bulan Ramadan ini kita lanjutkan setelah Idul Fitri. Jangan sampai berhenti. Jamaah lanjutkan. Apapun kebaikan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan dilanjutkan. Diteruskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini tidak ada yang pasti Bapak Ibu, kecuali satu hal. Apa itu? Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi orang kaya kita belum tentu, jadi pejabat kita belum tentu, ya kan Pak? Tapi yang namanya mati pasti akan mendatangi kita. Fa iza jaa ajaluhum, begitu ajal sudah datang, la yastaqdimuna sa'ata wala yastakhirun. Tak bisa dipercepat, tak bisa juga diperlambat. Pasti akan datang. Datangnya rahasia Allah. Siapa yang dikehendaki? Ibu duluan, saya kemudian, oke, tidak ada masalah. Saya kemudian, ibu duluan juga tidak ada masalah. Ya. Tidak ada yang pasti di dunia ini Bapak Ibu kecuali kematian. Dan karena itulah sebetulnya mati ini betul yang harus kita persiapkan. Menghadapi kematian ini betul yang harus kita persiapkan. Idul Fitri, baju baru segala macam kalau ada alhamdulillah. Kalau tak ada masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Besok tak juga ditanya dulu Idul Fitri pakai baju baru atau enggak. Enggak ada pertanyaan itu. Dan karena itu mari kita bersihkan diri kita selama Ramadan dengan taubatan nasuha. Kita persiapkan hidup kita ini untuk menghadapi kematian kita. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, matinya kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Doa kita yang selalu kita minta pada Allah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita akhir yang baik, mati yang husnul khatimah. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.